Ungkapan itu bunyinya begini: kun ma'allah, jadilah kamu selalu bersama Allah. Kun ma'allah. Fa'ilam takun ma'allah, apabila kamu merasa nggak bisa selalu bersama dengan Allah, apabila kamu tidak mampu untuk merasakan kehadiran Allah dalam dirimu, maka fakun ma'aman ma'allahi, maka berkawanlah, berdekatanlah, selalulah bersama dengan orang-orang yang selalu bersama Allah. Fa innahu yasiru ila Allah, karena orang-orang yang bersama Allah akan membawamu menuju Allah. Ini ungkapan dalam nih Pak. Ini ungkapan dalam betul. Kun ma'allah, jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah, merasakan kehadiran Allah dalam seluruh detik-detik kehidupanmu. Bapak Saudara, dalam surah Al-Baqarah yang masih berkaitan dengan puasa, Allah berfirman gini: wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Saya ini yang dari sana agak merapat ke sini biar kelihatan. Kun ma'allah. Ini bukan hadis ya. Ini ungkapan ulama. Kun ma'allah. Jadilah kalian orang yang selalu bersama dengan Allah. Saudara, Allah ini suci. Maka orang-orang yang mau bersama Allah tidak mungkin kalau dirinya dalam keadaan kotor, kalau dirinya dalam tidak keadaan suci. Maka untuk ma'allah, untuk bisa bersama Allah, merasakan Allah dalam detik kehidupannya, dia harus melalui sebuah proses yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa. Dia harus lakukan ini. Tazkiyatun nafs, dia harus bersihkan dirinya, dia harus bersihkan jasmaninya, dia harus bersihkan rohaninya. Karena tanpa suci nggak mungkin Allah yang maha suci bisa bersama sesuatu yang tidak suci. Mana mungkin sesuatu yang suci kemudian bercampur dengan sesuatu yang penuh dengan lumpur, dengan kotoran, dengan kehinaan? Gak mungkin. Misalnya Ramadan ini sering dibilang bulan suci. Maka orang yang masuk ke bulan suci harus mencucikan dirinya. Di masyarakat itu kadang-kadang kalau mau masuk Ramadan, besok Ramadan sorenya pada cari merang. Tahu Pak merang? Apaan? Merang tahu nggak ente? Hah? Merang tahu? Apaan? Nggak ada lu di Jawa, orang Jawa lu. Merang itu apa? Batang padi atau jerami yang dibakar kemudian dipakai untuk keramas. Kenapa? Karena anggapannya sore besok Ramadan, malamnya tarawih, mereka harus mensucikan diri. Simbolnya apa? Keramas. Umumnya kita mau masuk Ramadan, kita
keramas, seolah-olah mandi hadas besar karena akan memasuki bulan suci. Maka kita harus suci. Simbolnya udah keren nih, udah dapet itu simbolnya. Untuk masuk ke sesuatu yang suci, maka kita harus dalam keadaan suci. Nah, Allah suci, Allah maha suci. Maka kalau kita ingin mengundang Allah, maka kita harus suci. Bapak Ibu, ada istilah yang lazim di kalangan tasawuf, namanya wirid. Tahu nggak wirid? Apa wirid? Zikir, zikir, wirid, wirid. Kalau zikir kan ingat, zikir itu artinya mengingat. Kalau wirid, apa wirid? Wirid itu dari kata aurada. Bukan. Wirid itu mengundang, menghadirkan, mendatangkan. Maka orang yang sedang wirid berupaya untuk menghadirkan Allah dalam dirinya. Maka dia memperbanyak menyebut nama Allah, seolah-olah dia sedang mengundang Allah untuk hadir dalam dirinya. Dari kata wirid ada kata wardah. Wardah apa? Wardah itu pembersih facial muka. Wardah kan ada tuh, kosmetik. Artinya apa? Bunga mawar yang merah merekah. Orang yang wirid mengundang Allah dalam dirinya dan Allah hadir, maka dirinya akan seindah mawar merah yang merekah. Keren, hebat. Makanya wirid itu mengundang Allah, Pak. Nah, tetapi dengan catatan Allah nggak mungkin hadir kalau kita dalam keadaan kotor. Maka perlu kita melakukan tazkiyatun nafs. Apa yang harus kita lakukan ketika tazkiyatun nafs? Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah masuk ke dalam level tazkiyatun nafs, maka tidak ada lagi hal-hal yang negatif, kecuali dia akan berupaya untuk membersihkannya. Karena hari-harinya adalah hari-hari tazkiyatun nafs. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama menurut Imam Ghazali adalah taholi. Taholi itu apa? Taholi itu artinya mengeluarkan. Dari kata taholi nanti ada kata kholwat. Kholwat itu artinya berdua-duaan. Kalau kita keluarkan segala sesuatu yang negatif, maka kita hanya berdua dengan Dia, dan Dialah Allah. Jadi proses yang pertama yang dilakukan adalah biar nggak pada melongo, saya kasih contoh. Ada nggak di antara kita yang nggak punya handphone? Siapa yang nggak pakai handphone? Ada yang nggak pakai handphone? Nggak mungkin ya. Pasti semua punya handphone. Pernah nggak ngalami ketika pakai handphone, handphonenya hang atau error? Pernah nggak, Pak? Handphone hang atau error? Pernah ya? Pernah. Biasanya handphone kalau error, kalau hang kenapa?
Yang pertama, handphone error karena memorinya kecil, aplikasinya banyak, videonya banyak, foto-fotonya banyak, akhirnya handphonenya error. Memorinya kecil, video banyak, aplikasi Lazada, Tokopedia, Shopee, TikTok, macam-macam, memorinya kecil. Yang terjadi apa? Bebannya terlalu berat, akhirnya handphonenya error. Manusia juga gitu. Manusia juga gitu, Pak. Nih, kemampuannya kecil, bebannya berat. Apa yang terjadi? Nih kayak sekarang nih, udah malam ke-23. THR nggak turun. Keperluan banyak, harga-harga naik, bebannya berat. Yang terjadi pelangak, pelongo, pelangak, pelongo. Nah, untuk menghindari hang, etika supaya enggak hang. Menghindari hang itu etika. Hang, Pak. Ibu-ibu nih, ibu-ibu yang kalau biasanya kan suka punya aplikasi Shopee, Lazada, tapi nggak tahu kalau ibu-ibu sini kayaknya nggak aman nih. Biasanya itu kalau aplikasi yang begitu itu keranjangnya penuh, ngelihat ini mau taruh dulu, masukin keranjang, ces, ngelihat lagi, masukin lagi, ces, melihat lagi, kepengen lagi, masukin lagi, ratusan tuh barang yang dipengenin masukin keranjang. Kerjanya apa? Ngumpulin jikalau apabila seandainya entar kalau punya duit. Itu bahasa agamanya tulul amal, panjang angan, kemampuan kecil, bebannya berat, lama-lama suami cuma kerja ojek online, bini maksa kepengen punya Avanza, kerja serabutan, ngotot kepengen pulang kampung, error, pelangak, bebannya berat. Terus apa lagi kira-kira? Handphone hang, apa lagi? Banyak virus. Hidup kita juga gitu, Pak. Kadang-kadang kita tahu potensi diri kita, kita tahu potensi diri kita, kita tahu kemampuan kita, tapi karena virus begitu dahsyat, virus begitu banyak, akhirnya kita kemakan oleh keinginan-keinginan di luar batas kemampuan kita. Error. Rumah ngontrak 3x6, punya duit beli TV 43 in. Itu mau taruh di mana tuh TV itu? Aduh, kacau. Gara-gara kepengen ngelihat tetangga TV-nya gede. Tetangganya usir, ngelihat tetangga rumah ngontrak 3x6 beli TV 43 in. Jadi omongan, rumah kecil ngontrak beli TV gede banget. Kata yang punya TV gua mau taruh di mana kek? Gua mau taruh kamar mandi kek, TV gua. Akhirnya sama-sama hang, sama-sama error.
Yang kedua. Yang ketiga, biasanya handphone kalau hang, error, itu kenapa? Pertama, beban berat, memori kecil. Yang kedua, virus. Yang ketiga, nggak ada sinyal. Nggak bisa Pak, kalau nggak ada sinyal tetap pakai handphonenya, nggak error. Kenapa? Kepanasan sering dipakai. Bebannya berat, dipakai tiap hari, panas, gendut tuh baterai. Akhirnya badan kita juga gitu Pak, diporsir dari pagi ketemu sore, sore ketemu malam, pagi berangkat lagi ketemu sore, sore ketemu malam, berangkat lagi, diporsir habis-habisan. Akhirnya error. Biasanya kalau handphone error, handphone hang, apa yang kita lakukan? Restart. Tapi bebannya masih ada nggak kalau di restart? Masih. Aplikasi masih ada nggak? Masih. Lazadanya masih ada. Keranjang masih. Apalagi supaya enteng bebannya. Nah, mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang selama ini menjadi beban. Foto-foto yang nggak penting hapus, video-video yang nggak penting hapus, semuanya dihapus. Kenapa? Supaya beban bisa ringan, mengeluarkan potensi-potensi negatif yang ada di handphone itu untuk meringankan beban. Nah, dalam bahasa agama namanya tazkiyatun nafs. Nih. Taholi. Jadi keluarin dulu Pak. Salah satu caranya adalah dengan puasa. Kita mau marah, kita ingat kita puasa. Kita kepengen ini, kepengen itu, kita ingat kita sedang puasa. Kita ingin melampiaskan amarah kita ingat bahwa kita sedang puasa. Syahwat bergejolak, kita ingat bahwa kita sedang puasa. Sehingga apa-apa yang negatif yang ada dalam diri kita sebisa mungkin kita tekan, sebisa mungkin kita kendalikan, kalau perlu kita keluarkan. Nih, namanya taholi. Putus asa dari rahmat Allah, iri, nggak boleh ngelihat tetangga seneng, suuzon sama orang, berburuk sangka kepada Allah, merasa paling hebat, merasa paling menang, merasa paling benar sendiri, merasa paling dekat dengan Allah. Itu pun bagian dari sesuatu yang harus kita keluarkan. Pak, untuk bisa mengeluarkan sesuatu yang negatif itu nggak gampang. Perlu yang namanya kesabaran, istiqomah. Pernah nggak dengar kisah Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub itu, iya, Nabi Ayub itu sebelum sakit miskin itu adalah orang yang paling kaya, hartanya banyak dan dekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah sempurna nih manusia, udah perfect, kaya raya, abid, ahli ibadah, dekat dengan Allah, anaknya soleh, istrinya soleha, luar biasa. Satu saat iblis menghadap Allah, izin sama Allah untuk ngetes Nabi Ayub, kesayangannya Allah. Ya Allah, perkenankan aku untuk menggoda hambamu dan menguji hambamu.
Kau bilang dia adalah orang yang sabar, tapi aku tak yakin kesabarannya akan tetap kuat kalau aku goda dia. Kata Allah, oke, silakan. Silakan kau goda Ayub, hambaku. Niscaya kau tak akan pernah sanggup untuk menggoyahkan kesabarannya. Digoda apa sama iblis? Menggodanya gimana iblis? Hartanya habis, jatuh miskin, sakit-sakitan. Dia pikir Nabi Ayub akan galau. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dalam munajatnya Nabi Ayub bicara kepada Allah. Kata Nabi Ayub, ya Allah, Kau telah memberikan aku banyak nikmat, harta yang melimpah. Tapi hari ini Kau selamatkan aku dari beban yang akan membebaniku nanti ketika aku harus berhadapan denganmu. Aku bersyukur Kau mengurangi bebanku dengan mengambil harta milikmu. Keren ya Pak? Keren. Dia senang menjadi miskin karena dia bersyukur bahwa bebannya diambil oleh Allah. Ada orang mati miskin sama orang mati kaya, bebannya berat mana? Orang mati miskin sama orang mati kaya, kira-kira urusan di depan munkar nakir yang ribet yang mana Pak? Yang kaya. Oh, panjang pertanyaannya, panjang. Kontrakan berapa pintu, dari mana dapatnya, bayar kulinya bener apa enggak, orang yang kontrak lulusin apa enggak, listriknya gimana, panjang. Jabatan dapatnya halal apa haram, pakai nyogok apa enggak, pertanyaan gak ada ujungnya. Karena mati, harta menjadi beban. Makanya kalau mau proses tazkiyatun nafs harus dikeluarkan. Spirit puasa akhirnya apa? Zakat. Jadi ibu bapak sekalian, sedekah infak zakat itu bagian dari tazkiyatun nafs, mengurangi beban yang akan membebani kelak kita. Makanya Nabi Ayub bersyukur ketika jatuh miskin, sebelumnya kaya raya, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mengambil apa yang akan menjadi bebanku kelak. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Istri sama anaknya meninggalkan Nabi Ayub dalam keadaan miskin dan sakit. Iblis bilang, wah lewat nih Ayub, lewat bininya, kabur, anaknya tinggalin bersendirian dengan penyakitnya. Tapi Ayub tetap bermunajat kepada Allah. Ya Allah, bukankah Engkau telah mengatakan bahwa seringkali anak akan menjadi musuhmu, seringkali istri akan menjadi fitnah untukmu. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau hilangkan beban fitnah, Engkau hilangkan beban musuh yang kelak akan menjadi musuhku di hadapanmu ya Allah. Galau iblis Pak. Dia pikir Nabi Ayub akan ambruk, tapi malah makin kuat. Tapi jangan kemudian gini, mentang-mentang tazkiyatun nafs, bini ceraiin. Enggak gitu. Konteks tazkiyatun nafs, istri harus kita bina, anak harus kita bimbing agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belum puas iblis goda Nabi Ayub lagi. Dari penyakitnya
muncul luka-luka yang baunya dahsyat, yang luar biasa, dan di tiap luka ada belatung, ada binatang-binatangnya. Bayangkan miskin ditinggal istri, ditinggal anak, sakit begitu luar biasa. Nabi Ayub munajat lagi, ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Dulu ketika aku sehat, dulu ketika aku kaya raya, aku bisa bersodakoh, aku bisa memberikan hartaku kepada orang-orang yang tak punya di antara aku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tak ada orang di sekitar aku, Engkau masih memperkenankan aku untuk berbagi dengan binatang kecil dari bagian tubuhku agar aku bisa berbagi kepadanya. Nabi Ayub alaihis salam. Dahsyat Pak, nggak ada celah sedikit pun iblis masuk untuk menggoda Ayub. Kenapa? Karena dia sudah melalui proses takholi. Semua yang menjadi beban-beban dalam kehidupannya ia keluarkan, sehingga yang ada selalu berpikiran positif kepada apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren. Makanya betul kata ayat, la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita terbaring sakit di ruang ICU. Saudara kita terbaring sakit dan lemah di ruang ICU. Yakinlah itu yang terbaik yang Allah berikan. Hari ini kita galau karena beban begitu berat dan begitu banyak. Yakinlah itu yang Allah berikan terbaik untuk kita. Keluarkan sikap-sikap, sifat-sifat negatif kepada Allah, juga keluarkan sifat-sifat negatif kepada sesama manusia. Taholi. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Silakan kalau ada yang mau nanya sebelum saya lanjut. Nggak ada? Iya Pak, silakan. Kenapa? Nah, saya sampaikan kisah ini, hadisnya pun morat marit Pak. Riwayatnya itu nggak jelas. Tetapi hadis ini bagus untuk terghib. Terghib itu apa? Memotivasi. Sehingga kadang-kadang cerita-cerita yang seperti itu ketika ditanya detailnya, berapa lama ia mengalami menjalani sakit, berapa ratus tahun ia mengalami penderitaan itu, berapa lama ia ditinggal oleh istri dan anak-anaknya, tidak ada satupun dalil yang jelas yang menjelaskan persoalan-persoalan itu. Jadi kisah ini sifatnya terghib, pembelajaran buat kita tentang bagaimana sikap manusia terbaik ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses yang dijalani adalah taholi, keluarkan. Kayak gini nih kan, ini kan gak ada nih, hampir nyaris tidak ada yang negatif, semuanya positif. Kecintaan, anak, istri, harta, ketika etikaf kita tinggalkan semua. Kenikmatan-kenikmatan kita tinggalkan semua. Orang enak-enak terlelap tidur tinggalkan semua. Yang ada cuma Allah, baca Quran, zikir, sholat, ibadah dan lain sebagainya, dalam rangka mengeluarkan sesuatu yang negatif yang ada dalam diri kita. Namanya taholi. Proses berikutnya kata Imam Ghazali yaitu tahali. Kalau ini taholi, kemudian tahali. Kalau habis dikeluarin, lalu apa proses yang kedua?
Ini yang negatif dikeluarin nih, seret keluar, lalu tahalli diisi dengan yang positif. Negatif dikeluarin, masukkan yang positif. Bapak Ibu, sholat itu tujuannya apa sholat? Sholat tujuannya apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, mengeluarkan yang keji dan munkar. Sholat itu proses taholi, keluarkan yang keji dan munkar, lalu tahali, mengisinya dengan yang positif, dengan bacaan, dengan doa, dengan pengharapan, dengan Fatihah, dengan surah, dengan doa ampunan, dengan doa harapan dan lain sebagainya, dari mulai takbir sampai salam. Tahali diisi, insert. Makanya biasanya orang kalau sudah taholi lalu tahali, perasaannya dahsyat dan luar biasa. Pasti bahagia, nyaman. Ini habis i'tikaf, ya Allah, kayaknya ngeplong hati. Sama Pak, kayak kita buka puasa. Begitu azan maghrib, perasaan kita gimana? Ya Allah, bahagianya subhanallah. Kenapa? Oh, rupanya kita bisa mengatur jasmani kita. Kita bisa menata hati kita. Kita bisa mengatur diri kita. Dan ketika kita mampu melakukan itu, kata Rasulullah, lisa'in farhatan, maka bagi orang yang puasa akan meraih dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika ia berbuka, dan bahagia kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tahali ini. Makanya gini Pak, kalau kita i'tikaf itu jangan lebay, jangan berlebih-lebihan, zikir-zikir sampai mulut memeniran, sholat sampai jidat hitam, baca Quran sampai suara habis. Enggak gitu juga. Lebih banyak kepada perenungan-perenungan, mereview apa yang pernah kita lakukan dan apa yang pernah kita tinggalkan. Kalau kita lakukan itu, nanti akan lahir munajah, perasaan ungkapan mendalam kepada Tuhan karena kesadaran akan lemahnya kita sebagai makhluk. Tapi kalau kita cuma sholat, kemudian kita zikir, kemudian kita baca Quran, yang ada nanti permohonan-permohonan yang tidak dilandasi oleh kesadaran. Maka lakukanlah perenungan-perenungan itu. Kalau bahasa kerennya muhasabah. Muhasabah. Muhasabah itu bagian dari taholi. Lalu mengisinya dengan kesadaran tentang kebaikan yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, tajalli. Mewujud, merefleksi menjadi manusia berkesadaran. Oke. Yang handphone tadi belum kelar. Restart nggak mungkin. Biasanya dilakukan reset. Reset itu apa? Kembali ke setelan pabrik. Itu kalau bahasanya orang-orang namanya kembali ke potensi awal. Kaitannya dengan puasa Idul Fitrah.
kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa sih? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan, diturunkan dalam potensi dia sebagai makhluk yang terbaik. Jadi ketika handphone diriset ke setelan awal, maka manusia yang melalui proses takholi tajali dalam kuasanya akan kembali kepada potensi awal sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan proses. Yang kita lakukan proses, ini kita sedang berproses. Hasilnya nanti sesudah selesai puasa. Hasilnya nanti kita lihat. Apakah yang kita lakukan dengan i'tikaf kita pada malam ganjil atau genap sekalipun, itu akan melahirkan sesuatu yang positif menyangkut potensi diri kita sebagai manusia. Lahir nggak di situ? Masjid-masjid tetap penuh nggak? Orang-orang banyak yang sedekah nggak? Tetangga-tetangga pada baca Quran nggak? Hari-hari kita penuh dengan qiyamul lail nggak? Hari-hari kita tanpa meninggalkan duha walau cuma 2 rakaat. Begitu nggak? Nanti kita lihat sesudah Ramadan. Yang kita lakukan sekarang adalah fase proses. Ini yang kemudian akan memunculkan kesadaran kun ma'allah. Dia sadar bahwa Allah selalu bersamanya. Kaitannya dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak kalau pegang Al-Qur'an, lihat terjemahnya. Surah Al-Baqarah ayat 186 apa 87 tuh? Coba deh, siapa yang bisa cepat buka? Artinya apa artinya? Artinya apa? Siapa yang udah ketemu? Bacain artinya. Ini nih mic-nya. Siapa yang udah ketemu? Iya. Bacakan artinya. Biar yang lain dengar ya. Wa idza sa'alaka. Dan apabila bertanya Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakan aku dekat. Saya dekat sama istri saya, begitu nggak dekatnya saya sama Allah? Saya dekat dengan teman saya, begitu nggak dekatnya saya sama Allah? Saya dekat dengan anak perempuan saya, begitu nggak kedekatan saya dengan Allah? Enggak. Kalau Bapak perhatikan ayat itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu ada tanda huruf shad dan lam. Perhatikan ayatnya. Ada tanda shad dan lam.
sholat. Artinya apa? Lebih disukai untuk disambung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya kedekatan Allah dengan kita itu tidak sama kedekatan kita dengan pejabat, tidak sama kedekatan kita dengan istri, tidak sama kedekatan kita dengan anak, tidak sama kedekatan kita dengan manusia itu. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah kedekatan yang tak dihalangi oleh apapun, tak dibatasi oleh apapun, uji dakwat langsung Allah ada di situ. Nggak ada batasan, Pak. Kita dekat sama istri, maaf ya, kita sakit, istri mau nemenin terus 24 jam. Enggak, sedekat apapun, Pak. Kita dekat sama anak, lalu kita maaf, sakit, apa mau anaknya 24 jam. Apalagi kalau kita sudah terbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Enggak. Ada batasan kedekatan itu. Tapi kedekatan hamba dengan Allah, kedekatan yang tak terbatas. Kepada siapa itu difasilitasi? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yarshudun itu petunjuk akan kebenaran. Oke. Kata yarshudun artinya petunjuk. Dalam Al-Quran ada kata yahtadun. Yahtadun juga artinya yang memberi petunjuk. Apa bedanya yahtadun sama yarshudun? Apa bedanya yahtadun memberi petunjuk dengan yarshudun juga memberi petunjuk? Ya, Bapak Ibu datang ke sini i'tikaf untuk mencari petunjuk. Lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Lailatul Qadar hadir malam ini. Itu namanya yahtadun. Kenapa? Ada usaha dari rumah datang ke sini, berlama-lama di sini zikir dan lain sebagainya, lalu turun kehendak Allah. Ada keinginan kita naik ke atas, Allah turun ke bawah, ketemu. Itu namanya yahtadun. Kalau yarshudun gimana, Ustaz? Ingat nggak doa yang begini? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat berapa tuh? Surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Pak, lihat surah Al-Kahfi. Al-Kahfi pertama cerita tentang anak muda tidur 300 tahun. Hidup apa mati? Tidur 300 tahun. Hidup apa mati? Hidup. Kalau Allah nggak intervensi, mungkin nggak ada manusia tidur 300 tahun nggak mati, ada nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. 300 tahun Pak tidur tapi nggak mati, aneh. Tapi aneh nggak buat Allah? Enggak. Kenapa? Karena Allah masuk ke dalam kehidupan si anak muda itu, lalu tertidur 300 tahun dan dia bangun dalam keadaan sehat walafiat. Allah masuk, Allah intervensi, nggak pakai ada yang nyari, nggak pakai ikhtiar. Allah turun masuk dalam kehidupan Ashabul Kahfi, kemudian dia tertidur 300 tahun dan bangun dalam keadaan hidup.
Lihat surah Al-Kahfi, cerita tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir datangnya dari mana, Pak? Nggak jelas, nggak ada satupun riwayat menjelaskan dari mana tuh Khidir datang. Tiba-tiba ketemu sama Nabi Musa di pinggir pantai. Lalu ketika Nabi Khidir meninggalkan Musa, ada nggak kisah lagi Nabi Khidir di ayat-ayat berikutnya? Di surah yang lain? Nggak ada. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Beda-beda tipis sama jalan. Kualat lo Nabi Khidir sama yang jalan. Artinya apa? Keberadaan Khidir itu intervensi perintah langsung dari Allah. Terus apa lagi? Zulkarnain yang membangun tembok terbuat dari baja untuk melindungi kaumun la yafqahuna qaulan dari Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa itu nggak ada, Pak, teknologi baja beton yang bisa membuat tembok melindungi satu kaum. Nggak ada. Kok bisa? Iya, Allah masuk dalam kehidupan Zulkarnain, memberikan kekuatan, kepandaian, kemampuan teknologi yang luar biasa yang kemudian bisa memagari qaumun la yafqahuna qaulan. Dari mana datangnya? Allah langsung intervensi. Nah, ayat yarsudun kaitannya dengan puasa. Ini kan masih ayat puasa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Uhilla lakum lailatan siyami rafatu ila nisaikum. Ngomongin puasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sedang iktikaf di dalam masjid. Ini bicara puasa. Jadi iktikaf, puasa itu bukan bicara cuma ngisi 10 malam terakhir, tapi bicara yarsudun, intervensi Allah masuk dalam kehidupan kita. Ini yang di awal saya katakan kun ma'allah. Kesadaran kehadiran Allah dalam diri dan kehidupan kita, itu kun ma'allah. Kalau itu yang terjadi, senang bahagia, susah bahagia, sakit bahagia, sehat bahagia, punya duit bahagia, sendirian bahagia, rame-rame bahagia, tak tersisa sedikit pun kecuali kebahagiaan akan selalu hadir dalam kehidupannya. Kun ma'allah. Nah, ini yang saya maksud. Apakah perasaan itu nanti akan hadir sesudah kita melakukan riyadhah 30 hari puasa dan 10 malam iktikaf nanti ketika sudah selesai Ramadan? Dan nggak perasaan itu? Kun ma'allah. Ustaz sampai berhenti situ enggak. Ungkapan ini dilanjutkan. Fa in lam takun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah. Apabila kamu tidak bisa merasakan kebersamaan dirimu dengan Allah. Jadi ini kan nggak semua orang peka, Pak. Apalagi kalau misalnya taubat-taubatnya di ujung-ujung, nggak langsung tiba-tiba sensitif. Karena untuk meraih puncak sensitif ma'rifat itu perlu pembelajaran riyadhah yang sangat panjang. Kata ungkapan ini, fa'ilam takun ma'allah. Jika kamu belum sampai mampu merasakan kebersamaan kehadiran Allah dalam dirimu, kun. Apa jawabnya? Kun. Ma'a man ma'allah. Jadilah kamu
bersama orang-orang yang selalu bersama dengan Allah. Jadi bergaul dengan orang yang level spiritualnya di atas kita, dan kita yakin dia sudah merasakan kebersamaan dirinya dengan Allah. Makanya benar kan, banyak pendapat, banyak ungkapan, bergaulah dengan orang soleh. Dan itu ukurannya ma Allah, Pak. Ukurannya bukan ma'al mal, harta yang banyak. Bukan, tapi ma Allah. Jadilah orang yang merasakan kehadiran Allah, kun ma Allah. Fa'ilan takun ma Allah, kalau kamu nggak bisa merasakan kedekatanmu dengan Allah, kebersamaanmu dengan Allah, kun, jadilah man ma'a ma Allah. Jadilah kamu orang yang bersama dengan orang yang merasakan kebersamaan dengan Allah. Biasanya orang-orang kayak gini tuh, Pak, hidupnya nyaman, gak ada beban sama dunia, enggak, ya cuma sekedar numpang lewat. Tapi jangan berpikir identik dengan simbol-simbol ya. Biasanya orang-orang kayak gini nggak suka simbol. Orang gini nggak suka simbol. Orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang arif. Oh, level kita belum sampai di situ. Ya sudah, genjot. Dengan apa? Dengan bergaul, berteman dengan orang-orang yang telah merasakan kebersamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, ini kan tadinya saling nggak kenal nih. Harusnya ketika sama-sama di sini, semua kan sama ingin merasakan kesadaran bersama dengan Allah. Berarti liqo'an, ketemu nih. Ini kan semua sama nih, Pak ya. Ini tujuannya sini semua sama kan? Yaitu untuk mengisi 10 malam terakhir dalam tanda kutip menggunakan simbol Lailatul Qadar, puncak kesadaran kebersamaan diri kita dengan Allah. Tujuan kita semua sama. Maka bangunlah kedekatan ini untuk merasakan kebersamaan dengan Allah. Bukan cuma sekedar ritual, sesudah itu selesai, ketemu tahun depan. Iya toh? Iya. Kita kan kayak gitu. Kita selalu terjebak sama ritualnya. Substansinya eleh. Nanti kita ketemu tahun depan lagi. Wah, ya Allah udah lama setahun tidak ketemu, perasaan cepet banget, cipika-cipiki. Mana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ketemu 10 hari, terus tahun depan ketemu lagi. Harusnya saling menguatkan, saling berbagi apa perasaan spiritual yang kita rasakan. Bapak saudara, ada seorang ulama besar. Dia mendawamkan bacaan Fatihah. Mendawamkan bacaan Fatihah, Pak. Sehari dia pasang target sekian ribu baca Fatihah. Lalu Allah memberikan keutamaan kepada dia. Itu setiap omongannya seringkali terjadi, menjadi kenyataan. Lalu muridnya minta sama dia, Kiai berikan amalan dong. Dikasih, nih baca ini 2000 kali baca Fatihah sebagaimana yang dia baca. Hasilnya sama enggak? Enggak, beda. Kenapa? Karena itu pengalaman spiritual, pengalaman ruhani, pengalaman batin yang nggak bisa dipukul rata. Ada yang 10 malam terakhir iktikaf, perasaannya ya kayak orang gimana gitu. Ada yang 10 malam terakhir iktikaf, ngerasain enak, enteng gitu. Baca Quran bisa ngebut. Ada orang 10 malam terakhir bawaannya ngantuk aja. Baca Quran sebentar nyender, merem. Ada yang 10 malam terakhir di masjid nggak pernah lepas handphone, hatinya di mana-mana tuh. Badannya di masjid, pikirannya jauh. Kenapa? Ada di handphone. Iktikaf WA-an sama anak di rumah.
I'tikaf lihat YouTube. Padahal justru i'tikaf bagian dari untuk minimalisir apa yang mengikat kita selama ini terkait dengan kehidupan dunia. Maka pesan saya, ini kayak gini nih, ini diikat Pak, untuk saling mengikat. Nggak mungkin semuanya bisa merasakan ma Allah, tapi ketika ada satu dua yang merasakan ma Allah, maka jadikanlah itu ikatan yang kelak kemudian akan kun ma'a man ma Allah. Kenapa? Pertanyaan ontologisnya gitu. Kenapa? Karena orang yang ma Allah yasilu ilallah. Orang yang merasakan kebersamaan dengan Allah pasti akan mengajak kita menuju Allah. Nggak mungkin keluar dari itu. Jadi kalau ketemu nih bareng, nggak mungkin ketemu di luar bicaranya maksiat. Nggak mungkin ketemu di luar bicaranya tipu-tipu. Nggak mungkin ketemu di luar bicaranya munkarat. Pasti bicaranya sesuatu yang akan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Itu. Jadi ternyata enggak sekedar kita bermalam tidur di sini kemudian difasilitasi sahur, baca Quran. Ada substansi yang harus kita raih. Ada hakikat yang harus kita kejar. Nah, kesadaran itulah yang kemudian nanti akan membuat kita menyadari. Ada orang sadar tapi nggak menyadari bahwa ternyata memang rangkaian ibadah puasa, sholat tarawih, baca Quran, infak, zakat, sodako diakhiri dengan i'tikaf 10 malam terakhir, itu bagian dari cara Allah agar bisa menghadirkan Allah, merasakan kebersamaan Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan Eid Fitri. Kembali ke potensi dasar bahwa manusia adalah makhluk terbaik, di mana Allah selalu hadir dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, ya Pak, monggo. Biar bareng-bareng nih. Nggak ada mic lagi ya? Terima kasih. Tadi saya mendengar cerita tentang Mas Bayu yang luar biasa, ya. Begitu hebat ya, kesabaran tawakalnya sehingga bisa melakukan hal-hal negatif. Yang ingin saya tanyakan dalam kondisi kekinian Pak, kita sebagai manusia biasa, dan salah satu contoh saja masalah pendidikan anak saja. Dulu orang tua kita, zaman orang tua kita lihat bahwa orang tua kita bekerja biasa saja, tapi bisa menyekolahkan 7 orang, 10 orang anaknya. Tapi kondisi mengeluarkan hal-hal negatif, beban-beban kita itu, ya, sehingga kita tidak terjebak dalam. Baik. Saya mau ngejawabnya nggak lepas dari konteks ya Pak. Konteks puasa sama i'tikaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
gitu ya. Terus ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke, ta'lamun ya, tattaqun ta'lamun. Lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kepengen kita gampang. Allah tidak menginginkan kita susah. Walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan puasa kamu. Walitukabbirullah, dan besarkan Allah ala ma hadakum, yang telah memfasilitasi kalian dengan petunjuk. La'allakum tashkurun. Tashkurun. Apa Pak tashkurun? Tashkurun itu apa? To open, membuka, buka hati, buka pikiran, buka telinga, buka akan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Di situ ada perasaan ma Allah tuh Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu berawal dari kekhawatiran, tidak sanggup memfasilitasi pendidikan anak, memfasilitasi apa yang menjadi keperluan anak kita. Sehingga kemudian kita mencoba membandingkan dulu orang tua kita, uang sekenanya, makan sekedarnya, tapi bisa sekolah. Bapak saya kedua SR Pak, SD, SR sama SD kelas 2 nggak lulus. Emak saya SR juga kelas 2. Tapi alhamdulillah saya bisa selesai S3. Adik saya selesai S3, ada yang selesai S2. Anaknya 7 Pak. Bapak saya kerjanya serabutan, emak saya ibu rumah tangga. Kok bisa ya? Tuh. Kekuatan spiritual melampaui batas akal. Kenapa kita begini? Karena kita dominasi pakai akal, sehingga yang muncul kekhawatiran. Kita jarang menggunakan kekuatan spiritual. Ini kelemahan kita sebetulnya. Makanya tashkurun tadi, karena Allah menginginkan kita hidup ini gampang. Allah menginginkan hidup kita ini mudah. Allah nggak kepengen kita susah Pak. Tapi tingkatkan dong kualitas spiritual kamu. Hadirkan, buka hati dan pikiranmu. Lepaskan beban dan rasa takut yang hadir dalam dirimu. Pasrahkan kepada Allah. Ini yang hilang di kita. Kenapa? Karena dunia kita dunia materi semua. Jadi kita merasa nyaman kalau materi berkecukupan. Kita akan galau, resah, gelisah ketika materi terbatas. Padahal Allahu ma'ana. Waktu COVID, ingat COVID, Ustadz nganggur tuh Pak. Ramadan nggak ada. Ya kan? Wah, biasanya Ustadz sehari bisa ceramah 2 kali, kuliah taraweh, kuliah subuh, ya. Kadang-kadang kuliah zuhur. Emang Ustadz lagi laku-lakunya, lagi manis-manisnya di Ramadan. Tahun 2019 tutup masjid semua, nggak ada aktivitas. Sementara Lebaran tetap harga-harga mahal, kebutuhan nggak geser.
Banyak orang datang ke rumah saya, Pak. Wah, gimana Ustadz? Wah, udahlah. Tapi seminggu sesudah Syawal ketemu saya, Pak, ketawa. Ada duit lebaran lewat, nggak ada duit lebaran lewat. Yang jadi masalah kekhawatiran, rasa takut. Padahal tidak boleh muncul rasa takut kecuali rasa takut hanya kepada Allah. Itu Pak yang dikuatkan, yang dimiliki oleh orang-orang tua kita. Ilmunya sedikit, nggak pernah lihat YouTube Abdul Somad, Uwah dan lain sebagainya, cuma ngedengerin ustadz kampung tapi dipakai. Kualitas spiritualnya tinggi, hebat tuh Pak, hebat. Padahal semuanya serba terbatas. Kita yang udah dapat gaji, ada objekan, anak juga nggak sebanyak orang tua kita dulu. Anak sekarang kalau ukuran saya nih paling 2, 3, paling banyak 4. Jarang saya dengar nih teman-teman SMA saya, SMP saya seumuran sama saya anaknya 7, 11, nggak ada tuh. Paling 2, 3, paling banyak 4, turun lagi 2. Tapi itu pun jarang yang punya anaknya 4. Karena berpikirnya tadi tuh pakai akal. Kalau orang dulu bahasanya lucu tuh Pak. Dan itu benar gitu. Banyak anak, banyak rezeki. Kita banyak anak, pusing, bebannya banyak. Nah jadi kalau saya tadi pakai pendekatan Al-Baqarah terkait dengan kemudahan yang Allah fasilitasi, itu sebetulnya kita harus open minded, membuka pikiran, membuka hati, membuka rasa, membuka mata, membuka telinga. Boleh jadi ketika kita merasakan sulit, toh masih banyak orang yang lebih sulit dibanding kita. Kalau kita buka itu, maka yang ada berpikiran positif kepada Allah. Bahasa kerennya ar-roja ilallah, selalu berharap yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lagi nggak? Kita sampai jam 3 aja ya, jangan setengah 4. Masih ada waktu 10 menit. Ya. Ibu, oke, wong wedok sik Mas ya. Monggo Bu. Bisa? Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari uraian Pak Ustadz yang baca sehari ini dengan kekurangan yang ada pada diri kita, itu ada Ustadz. Baik. Atau ego dari kita gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri kita Bu, selalu terjadi pertarungan antara jasmani dengan rohani. Begini, jasmani kita terbuat dari tanah, badan kita nih terbuat dari tanah. Tanah itu madiyah itu materi. Segala sesuatu yang sifatnya materi pasti terbatas. Karena terbatas, maka yang muncul kekhawatiran. Betul ya? Duit kan terbatas, yang muncul takut habis. Cangkep terbatas, khawatir keriput. Sehat materi, khawatir sakit. Kenapa? Karena semua yang sifatnya materi terbatas. Karenanya kalau materi yang dominan dalam kehidupan kita, yang muncul cuma rasa takut. Itu karakter dasar manusia dari sisi materi.
Oh dia mah ambekan. Itu karakter rohani atau karakter jasmani? Jasmani. Oh dia pemarah. Karakter jasmani atau rohani? Jasmani. Itu kalau secara biologis genetik. Genetik itu rohani atau jasmani? Genetik. Jasmani. Wah pantas gulanya 380. Bapaknya meninggal gulanya 430. Genetik sorry. Itu rohani apa jasmani? Jasmani. Nah, yang sering bikin kita berpikir itu sebetulnya jasmani, Bu. Nah, sementara rohani datangnya dari Allah. Pertarungan kita hari ini mana yang dominan? Kalau jasmani yang dominan, ya udah kita kembali kepada karakter jasmani kita. Kalau memang dasarnya pemarah ya pemarah, kalau dasarnya pengambekan ya pengambekan. Tapi kalau rohani yang dominasi, perlahan-lahan karakter jasmani akan bisa dikendalikan. Kalau dikikis nggak bisa, karena hilang jasmaninya. Itu baru terjadi kalau orang sudah keluar dari jasmaninya, alias mati. Kalau dia masih hidup maka dia masih terikat oleh jasmaninya, masih terikat oleh amarahnya, iri, perasaan tidak puas, rasa takut dan lain sebagainya. Nah, Ibu, yang sedang dilakukan dengan taholi tadi, jadi tahali itu adalah proses menata ruhani agar mampu mengendalikan jasmani. Ini nggak ada teorinya, Bu. Ini yang ada riyadhahnya. Misal sholat 5 waktu usahakan tepat. Habis sholat 5 waktu usahakan langsung zikir. Kalau kita memiliki sesuatu, berbagi kepada yang lain. Ini teorinya itu nggak ada, tetapi prakteknya jelas syariatnya. Perlahan namun pasti nanti kita akan merasakan kebahagiaan karena rohani mampu mengendalikan jasmani. Kalau karakter yang negatif itu nggak bisa kita papas habis, tapi kita tinggikan. Kalau kata orang Betawi itu kencengin rohaninya supaya melampaui batas jasmaninya. Jadi rohaninya di atas, jasmaninya di bawah. Itu teorinya. Gitu ya, Bu ya. Iya, jadi dikencengin aja tuh terus tuh. Zikirnya, baca Qur'annya, bukan cuma Ramadan. Persoalan kita kan seringnya selesainya di Ramadan. Kesananya ya sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Gitu ya. Nah, ini nih harus terus dikencengin lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kita ya, Bu, mungkin Ibu usia sama saya nggak jauh beda gitu. Kan udah rentan nih sebetulnya. Harusnya kita sudah bisa ngencengin rohaninya untuk mengendalikan jasmani. Karena kan kalau usia-usia kayak kita kan jasmaninya udah mulai berkurang. Saya yang dulu katanya ganteng, sekarang udah mulai gigi aja habis gitu. Mata dulu ngafalin Qurannya kecil bisa, sekarang Quran gede pakai kacamata masih meleset. Iya, duduk nggak kuat lama-lama, semut pada ngumpul di kaki. Iya. Keterbatasan jasmani. Kalau jasmaninya sudah mulai terbatas, harusnya ruhaninya naik. Makanya kan wajar loh kalau banyak orang-orang tua yang memakmurkan masjid karena kepengen meningkatkan potensi ruhaninya. Monggo Mas. Ini. Oh. Ini Ustadz nggak dikasih air, emang bulan puasa ya? Lagi Ramadan, lagi puasa, nggak ada air. Kita yang harus menjemput atau Allah yang memberi hidayah itu. Baik.
Namanya siapa Mas? Irfan. Oke. Irfan mau ke Ciputat. Ciputat. Kalau mau ke Ciputat dari sini nyebrang. Lalu dari situ naik bis ke Lebak Bulus. Lebak Bulus berhenti, turun, lalu naik angkot ke Ciputat untuk mencapai tujuan. Oke. Yang kedua, begitu Irfan diri depan masjid, nanya sama teman, ke Ciputat lewat mana sih? Terus kata teman, emang lo mau ke Ciputat? Iya. Gue juga mau ke Lebak Bulus. Bareng aja. Entar dari Lebak Bulus lo naik angkot. Dari sini ke Lebak Bulus bareng. Oke? Naik. Sampai Lebak Bulus, dari Lebak Bulus turun, naik angkot. Sendirian, nggak lagi dianterin. Nah, terus yang ketiga, Irfan di situ lalu tanya sama jemaah mau ke Ciputat. Kata jemaah, loh ke Ciputatnya kemana? Pasar Ciputat Pak, ada masjid itu. Oh ya benar, bareng. Saya juga mau ke situ, mau ke pasar Ciputat. Ya udah, dia naik bareng sama saya. Naik, tiba-tiba sampai Ciputat. Kira-kira kalau itu namanya petunjuk, mau pilih yang mana? Yang pertama, jalan dulu, nyebrang, naik ke. Yang kedua atau mau yang ketiga? Yang pertama ikhtiar, yang kedua ada ikhtiar separoh, ada bantuan orang separoh. Yang ketiga full bantuan. Kira-kira mau yang mana? Terakhir. Iya, semuanya ada tuntunannya. Kan tadi ada mau ke Ciputat dari sini nyebrang, itu tuntunan namanya itu syariat itu. Caranya macam-macam. Ada yang jalan sendiri, ada yang setengah jalan, ada yang langsung dianterin. Kira-kira mana yang mau kita ambil? Kita berharap yang mana? Yang pertama, kedua, atau tiga? Nah, saya langsung jelasin ya. Yang terakhir itu namanya yarsudun. Yarsudun. Semua difasilitasi oleh Allah. Enak nih ntar sahur pakai opor nih. Tiba-tiba ada opor di bawah. Allah fasilitasi. Semua hidup serba mudah karena Allah fasilitasi. Nah, yang pertama dan yang kedua itu namanya yahtadun. Karena ada ikhtiar kita, upaya kita. Saya mau tanya ya, yang yarsudun. Kisah Nabi Khidir itu syariat atau hakikat? Anak kecil dibunuh, itu syariat atau hakikat? Hakikat. Mana mungkin ngebunuh anak kecil? Makanya Nabi Musa angkat tangan, hand up. Ampun kan? Taubat, nggak sanggup ngikutin Khidir. Nah, level yahtadun, ini level syariat. Ini level hakikat. Persoalannya adalah, pernah nggak dengar gini? Kalau orang tua, asyabab, anak muda, ta'alaq qalbak, yang hatinya berkait bil masajid, dengan masjid, itulah yang terbaik, paling hebat, yang disebut anak
muda. Kalau orang tua disebut nggak? Enggak, karena otomatis kalau orang udah tua pasti dekat ke masjid. Kalau jauh, kebangetan udah tua loh. Tapi kalau misalnya anak muda dekat ke masjid, itu istimewa. Kenapa? Karena anak muda dominasi jasmani jauh lebih kuat daripada ruhani. Sementara orang tua dominasi ruhani jauh lebih besar daripada jasmani. Karena potensi jasmaninya sudah mulai berkurang. Jasmani kurang, ruhani yang naik. Anak muda jasmaninya naik, ruhaninya turun. Tapi kalau anak muda ruhaninya naik, jasmaninya bisa diatur, itu yang dahsyat, itu yang luar biasa. Nah, kita kepengen yang itu. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya mencari itu? Fasilitas datangnya dari Tuhan, tentu melalui sebuah proses. Kalau ulama-ulama dulu tuh di pesantren itu biasanya ada bahasa amalin ini, amalin itu. Maksudnya amalin itu bukan dibaca sebetulnya. Amalkan itu, lakukan apa yang menjadi nasihat. Kalau mau rezeki gampang, amalin surah Al-Waqiah. Lalu karena santrinya nggak paham, setiap sholat baca Al-Waqiah. Rezeki kagak, utang numpuk. Karena salah memahami. Maksud Al-Waqiah di situ adalah makna tersirat yang terkandung dalam surah Al-Waqiah. Jadikan pegangan untuk menjalani kehidupan. Itu tuh. Ya Mas? Nangkep nggak? Mananya yang kurang jelas? Beda? Iya, kalau Ustaz berarti dia udah. Oke. Jadi kesimpulannya gini. Nih, Lailatul Qadar, kita kan ngejar Lailatul Qadar nih, ini bahasa simbolnya. Apa sih Lailatul Qadar? Fasilitas yang Allah siapkan buat hamba. Jadi semua terfasilitasi. Misalnya kita diundang ke IKN, yang undang presiden, kira-kira keluar ongkos nggak? Enggak, semua difasilitasi. Nah, Rasulullah Isra Mi'raj itu keinginan Rasul atau fasilitas Allah? Fasilitas Allah. Rasul keluar ongkos nggak? Enggak, duduk manis, dijemput buruk, mampir lagi ke Palestina. Baru naik ke Sidratul Muntaha. Tiketnya berapa? Kagak pakai tiket. Bahkan ditemenin sama Jibril. Keren. Nah, gitulah untuk memperkaya apa khasanahnya ya. Oke, udah jam 3 lewat. Saya cukup 1,5 jam saja. Kebanyakan juga nanti kebelenger. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian hadirin jamaah yang mulia, i'tikaf itu bukan cuma ritual 10 malam terakhir, dia adalah pendekatan kita kepada Allah agar kita terbiasa untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dengan konsekuensi kita tinggalkan apa yang akan menyibukkan kita dengan urusan-urusan dunia. Hakul yakin, saya yakin-yakinnya ketika i'tikaf kita merasakan kenyamanan, kedamaian dan ketentraman. Insyaallah perasaan ini akan terus terjaga sampai 11 bulan yang akan datang, masuk Ramadan insyaallah sehat, umur panjang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi